Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini tentu saya ingin mewakili apa yang menjadi suara dari Bapak Ibu Guru Honorer seluruh Indonesia terkait teman-teman sudah mencapai passing grade tetapi tidak dinyatakan lolos karena bisa jadi faktor bukan guru induk, bisa jadi faktor perankingan, atau tentunya formasi yang dilamar masih ada kekurangan terkait kembali lagi dengan lembaganya sendiri. Maka dari itu otomatis Bapak Ibu akan daftar di lembaga lain. Tetapi di saat formasi itu penuh dengan keterbatasan, tentunya ini juga akan berdampak pada status lolos dan tidak lolosnya seorang peserta seleksi ASN P3K tahun 2021 ini. Perkembangan yang ada sehari dua hari ini begitu banyak, bisa kita lihat dari Facebook ataupun grup WhatsApp yang ada. Teman-teman sepertinya sudah mulai bergerak, baik itu di kabupaten atau di level provinsinya, ke DPRD ataupun ke bupati wali kotanya. Ini sudah mulai ada pergerakan dengan adanya perjuangan akan keberadaan teman-teman yang mencapai passing grade tapi dinyatakan tidak lolos dalam seleksi ini. Maka dari itu kita juga harus mempunyai data real yang benar-benar akurat terkait informasi, karena ini informasi penuh simpang siur, masih simpang siur dengan adanya keberadaan teman-teman yang diinduk dan bukan induk, yang menjadi prioritas dan bukan prioritas, ataupun penambahan formasi. Yang jelas saya ingin menekankan dulu terkait tambahan formasi. Sudah mulai beredar juga banyak hal, baik itu opini ataupun nanti mengarah pada suatu edaran yang ini juga harus kita cari kebenarannya, sehingga spekulasi terjadi dua hal. Satu sisi banyak orang menganggap teman-teman terkait passing grade, teman-teman di sekolah induk nanti akan tetap diamankan. Itu yang pertama. Yang kedua juga terjadi spekulasi di tahap 2 nanti akan tarung bebas, ibaratnya seperti itu. Tapi kita tunggu saja, semua ini harus kita kembalikan ke informasi. Paling tidak teman-teman bisa buka di laman atau portal dari Kemendikbudristek tentunya, ini biar aman, informasi itu valid. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait penambahan formasi, juga sama, di tahap 2 akan ditambah, bahkan ada pernyataan di tahap 2 tidak mungkin ditambah karena sudah ditata sedemikian rupa. Tetapi kita coba mencari kebenaran tentu nantinya, dan kita masih ingat apa yang disampaikan Mendikbudristek saat tanggal 8 waktu pengumuman hasil seleksi P3K tahun 2021 ini. Dari kuota 1 juta itu masih kekurangan jumlah guru yang diajukan dari Pemda masing-masing, bahkan ada Pemda yang tidak mengajukan. Nah, dari hal ini saya masih ingat Kemendikbudristek menyampaikan kiranya nanti formasi itu bisa diajukan oleh Pemda terkait formasi, karena kuota 1 juta itu masih kurang dan perlu ditambah agar mencapai jatah 1 juta sekian yang dicanangkan oleh pemerintah.
kembali lagi ke pernyataan Kemendikbudristek di ronde 2, di ronde 3. Ini kiranya ada tambahan pengajuan agar bisa disempurnakan atau bisa dilengkapi dari apa yang sudah diberikan kuota atau formasinya yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, maka dari itu tentu di bawah ini banyak harapan kiranya ada penambahan formasi memang di tahap 2. Karena apa? Kenyataannya salah satu contoh yang lebih sangat dominan ini guru agama. Ini amat terasa sekali sekarang karena dengan adanya formasi yang begitu minim yang sudah diberikan untuk daerah masing-masing. Salah satu contoh sekitar 500-an guru honorer PAI, tapi formasinya cuma ada 116. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Nah, ini tentu amat jauh dari harapan teman-teman honorer. Tidak cuma PAI, guru kelas juga sama. Ada yang mengalami passing grade lolos, tetapi tidak bisa dinyatakan lolos di dalam seleksi ini karena formasinya memang sedikit yang harus direbut. Nah, maka dari itu perkembangan yang ada di bawah sudah mulai rame berharap akan adanya tambahan formasi. Nah, ini dealnya bagaimana nanti dari pemerintah? Apakah memang mentok tidak bisa adanya penambahan formasi atau masih bisa penambahan formasi di tahap 2? Ya, ini tentu akan kita kembalikan ke pemerintah. Tetapi harapan besar di bawah sudah jelas. Dengan adanya kenyataan di lapangan, satu formasi direbut 5-10 orang. Bahkan lebih dari itu. Nah, ini otomatis benar-benar sangat membutuhkan formasi lebih, tambahan formasi di lembaga yang ada tentunya. Karena kenyataannya masing-masing lembaga ini memang ada honorernya. Dan honorernya bekerja di situ, melaksanakan tugas di situ. Nah, otomatis memang dibutuhkan tenaganya di suatu lembaga itu. Tetapi formasinya tidak ada. Bahkan suatu kecamatan tingkat bawah di SD itu ada yang kecamatan tidak ada sama sekali formasinya. Sedangkan boleh dikatakan hampir menyeluruh guru agama ada di lembaga itu. Nah, satu kecamatan kalau diambil data realnya hanya 2-3 formasi. Itu pun ada di SMP, sedangkan di SD tidak ada sama sekali. Ini terjadi di suatu kecamatan. Nah, maka dari itu, dengan adanya kenyataan yang ada di lapangan, semua sudah melaksanakan tugasnya, tetapi formasinya tidak ada. Sehingga mereka sangat berharap sekali akan adanya pengabdian mereka ini bisa diberi kesempatan juga untuk sama-sama bisa merasakan program 1 juta guru ASN melalui P3K ini. Nah, maka dari itu semoga kiranya penambahan formasi itu ada sebagaimana yang disampaikan oleh Mendikbudristek saat penyampaian hasil kelulusan seleksi P3K pada tanggal 8 Oktober 2021. Itulah yang menjadi harapan besar dari segenap Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di wilayah masing-masing. Sekaligus adanya pengajuan formasi untuk daerah yang belum mengajukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu.